Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7215 sampai dengan bab 7218. Selamat mendengarkan. Bab 7215. Harvey York memicingkan mata ke pemandangan ini, dan tidak berniat melanjutkan. Karena Joanna Jessie dan yang lainnya ingin menjadi tidak masuk akal. Kemudian dia tidak keberatan membuat segalanya lebih besar. Hanya ketika di luar kendali, beberapa tangan hitam bersembunyi di balik layar masalah ini, barulah mungkin untuk melakukan sesuatu. Tidak apa-apa. Setelah melihatnya sebentar, Harvey York berbalik dan membantu Mandy Zimmer memeriksa lukanya dengan sedikit kesusahan. Setelah memastikan bahwa itu hanya sedikit merah, bengkak dan memar, Harvey York mengeluarkannya sedikit nafas. Aku baik-baik saja. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya, dia melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Meskipun dia bukan lagi gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa, dia masih merasa sedikit aneh ketika melihat pemandangan di depannya. Lagi pula, di tanah negara besar situasi seperti itu di mana cahaya bertarung dengan penuh semangat sangat jarang terjadi. Oke, kamu istirahat dulu. Adegan berikutnya, aku khawatir itu tidak cocok untuk anak-anak. Ketika Harvey York berbicara dengan Mandy Zimmer, dia mengedipkan mata pada Rahel Hardy, dan kemudian bertanya pada Rahel Hardy untuk mengambil gambar. Mandy Zimmer membawanya masuk. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Yeri Gosing untuk membawa bangku kecil, menemukan satu set teh dan buah, dan duduk di samping untuk mulai menonton pertunjukan. Setelah secangkir teh Harvey York diminum, dia melihat bahwa Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins telah diinjak-injak ke tanah. Meskipun mereka masih memiliki ekspresi memberontak di wajah mereka, tidak peduli bagaimana Anda memandang mereka, mereka dalam keadaan malu. Tangan Joanna Jessie digenggam di belakang punggungnya saat ini, tetapi ekspresinya masih sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, kamu berani menyentuh kami. Jimmy Hawkins juga berkata dengan darah di wajahnya, benar, Atlantis kami pasti akan membiarkanmu memberikan penjelasan. Harvey York berkata dengan ringan sambil minum teh, dalam kasus Joanna Jessie masih memiliki akad nikah. Sekarang, keduanya Anda campur aduk tanpa memperhatikan etiket, keadilan dan rasa malu, saya tidak ingin mempedulikannya. Tapi itu juga menunjukkan betapa rendahnya karakter Anda dari samping. Dan orang-orang seperti Anda, semuanya dirampok. Anda datang di sini untuk menyalahkan saya, mengatakan bahwa saya merampok barang-barang Anda. Tidak apa-apa jika Anda memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, Anda ingin menghancurkan bukti saya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Yang terpenting, apalagi kamu masih berani menyentuh wanitaku. Dalam situasi ini, jika aku tidak menginjak tanah bersamamu, bukankah sepertinya aku terlalu tidak kompeten? Bukankah kucing dan anjing di sisi jalan yang bisa diinjak kepalaku di masa depan? Sial, sekarang, Anda datang ke pintu saya untuk menamparkan wajah saya. Apakah saya harus berterima kasih? Sambil berbicara, Harvey York berdiri dan tersenyum pada Jimmy Hawkins. Ayo, biarkan aku membelikanmu secangkir teh, bagaimana kalau kita menyelesaikannya? Sambil berbicara, teh panas dituangkan ke atas kepalanya. Jeritan sunyi keluar, dan Jimmy Hawkins meronta dan langsung berteriak. Tapi segera dia menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Retak, Harvey York menendang kaki kiri Jimmy Hawkins. Tulang kaki Jimmy Hawkins patah. Harvey York menarik napas dan berkata, aku tidak mau. Tapi, mulutmu terlalu keras. Bab 7216. Melihat penampilan menyedihkan Jimmy Hawkins, Joanna Jessie langsung meneteskan air mata buaya. Dia dengan cepat melemparkan dirinya ke Jimmy Hawkins, dan berteriak pada Harvey York dengan air mata berlinang, bajingan, tahukah kamu? Jimmy Hawkins adalah seorang bangsawan dari Atlantis, dan aku adalah wanita tertua dari 7 keluarga di Jiecheng. Selain itu, Jimmy Hawkins masih menjadi tamu terhormat di Whiteham. Kamu mati. Kamu benar-benar mati kali ini. Patriark keluarga Surrey of Whiteham sangat menghormati Jimmy Hawkins. Kamu melukai orang yang dia kagumi. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Joanna Jessie tidak mau mempercayainya, dan dengan kartu truf dan kekuatan mereka sebenarnya diintimidasi oleh Harvey York. Jadi mereka keluar dari tingkat hubungan Fenobi Surrey dengan sederhana dan rapi.
Karena seni bela diri yang dia latih, Venua Bisuri sesekali perlu pergi ke sisi Nordik untuk bertukar darah dan memurnikan gen di tubuhnya, dan keluarga Jimmy Hawkins kebetulan memiliki hubungan ini. Jadi mereka berhubungan satu sama lain. Sederhananya, di Jiecheng, SWAT God Villa mungkin tidak bergerak untuk Jimmy Hawkins. Tapi Venua Bisuri pasti tidak akan diam untuk Jimmy Hawkins dan lainnya. Mendengar kata-kata Venua Bisuri, sudut mata Diego Chen dan Ariana Zige langsung berkedut, dan kulit mereka langsung menjadi sangat pucat. Karena, di antara 7 leluhur di Jiecheng, Venua Bisuri jelas merupakan orang yang bertindak paling berani. Patriark lain masih memperhitungkannya ketika mereka bertindak, tetapi Venua Bisuri sama sekali tidak. Melihat perubahan ekspresi Diego Chen dan Ariana Zige, dan ekspresi serius di wajah Harvey York, Joanna Jessie berpikir bahwa Harvey York takut. Pada saat ini, dia mencibir, berdiri, dan berkata dengan keras, "Kamu, apakah kamu menyesalinya sekarang? Sekarang kamu mengerti apa artinya menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung. Aku akan memberitahumu, saat kamu bergerak, akhirmu akan hancur. Kamu mematahkan salah satu jari Jimmy Hawkins sekarang, dan aku akan mematahkan kakimu sebentar lagi." Harvey York melirik Joanna Jessie dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan ringan, "Villa Dewa Pedang. Atlantis, Lightham, mengapa kamu begitu sombong? Kamu pikir kamu benar-benar tidak dapat dikalahkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa latar belakangmu tidak terkalahkan? Sayang sekali, apa yang kamu sebut latar belakang tidak ada artinya di depan saya. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Biarkan Anda menelepon dan menemukan pendukung Anda. Dengan cara ini, saya bisa menginjak mereka sekaligus, agar tidak membuang waktu saya." Saat berbicara, Harvey York menamparkan wajah Joanna Jessie dengan tamparan backhand. Joanna Jessie menjerit, tubuhnya terbang keluar dalam sekejap, dan menghantam tanah dengan keras, seteguk darah tua langsung menyembur keluar. Pada saat ini, wajahnya menjadi sangat kesal. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menginjak-injak Harvey York di telapak kakinya hari ini, jika dia tidak menginjak-injak Harvey York sampai mati sepenuhnya, maka wajahnya, bahkan wajah Villa Dewa Pedang, akan benar-benar hilang. Tepat ketika Joanna Jessie bergegas berdiri dan hendak menelepon untuk mengguncang orang. Tidak jauh dari sana, dia melihat deretan navigator Lincoln hitam mendekat perlahan. Aura para navigator ini sangat menakutkan, dengan aura yang menghancurkan segalanya. Segera, pintu mobil terbuka, dan ratusan pria berseragam keluar dengan acuh tak acuh. Saat melihat pemandangan ini, ekspresi Diego Chen dan Ariana Zige berubah pada saat bersamaan. Bab 7217. Diego, Chen dan Ariana Zige adalah penduduk asli Jiecheng, jadi mereka sekilas mengenali bahwa ini adalah leluhur punuk putih, iring-iringan mobil Venua Bisuri, dan penjaga pribadi. Segera, pintu Lincoln Navigator di tengah juga terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah putih keluar perlahan. Energi lelaki tua itu sangat tinggi, seluruh orang terlihat tenang dan agung, sangat menakutkan. Dari tubuhnya, seseorang dapat melihat aura seorang pemimpin yang sangat jelas. Dan mendengar langkah kaki yang familiar, Joanna Jessie berbalik dengan cepat, dan kemudian dia sangat gembira, "Patriark, ini kamu." Jimmy Hawkins juga mengangkat bagian atas tubuhnya dengan susah payah dan dengan keras kepala saat ini, untuk melihat dengan jelas. Setelah pihak lain, sebuah ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. "Harvey York, kamu sudah selesai. Kamu sudah mati. Patriark Suri pasti akan membantu kami menegakkan keadilan." Melihat adegan ini, Michelle dengan cepat mengeluarkan telepon mulai menelepon. Jelas, dia ingin meminta bantuan ayahnya. Sayangnya, ponselnya tidak ada sinyal. Melihat penampilan Michelle, Joanna Jessie tertawa lebih arogan dan sembrono. "Kamu tidak bisa memikirkannya. Sebelum datang ke sini, ibuku telah memblokir semua sinyal. Tidak ada yang bisa menelepon kecuali ponselku. Kamu masih ingin meminta bantuan? Tunggu mati." Saat berbicara, Joanna Jessie menutupi wajahnya dan bergegas ke depan Venua Bisuri, dan mengeluh dengan keras, "Patriark, Harvey York dan yang lainnya terlalu tidak sopan padamu. Dia terlalu jelas dan terlalu akrab dengan ilmu pedang bermuka dua, menusuk dari belakang, dan menjadi hitam dan putih." Jimmy Hawkins juga terlihat sedikit sombong saat ini, dan berkata, "Tuan Suri, hari ini saya sedang diintimidasi, saya harap Anda akan membantu saya menegakkan keadilan. Kalau tidak, kami Atlantis akan mendaftarkan orang-orang di Jiecheng Anda sebagai objek yang tidak disukai."
Anda harus sangat jelas tentang ini. Seberapa serius hasilnya? Ketika dia berkata ini, Jimmy Hawkins memiliki ekspresi puas diri dan penuh kemenangan di wajahnya. Joanna Jessie bahkan lebih lancang. Dia menyipitkan matanya yang panjang dan sipit, menatap Harvey York, dan berkata dengan mencibir, "Harvey York, cepatlah berlutut. Cepat atau lambat kamu harus berlutut." Venua Bisuri menutup telinga terhadap teriakan Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins saat ini. Dia mengabaikan mereka dan menatap Harvey York dengan ekspresi jelek. Kemudian, di bawah tatapan Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins yang penuh harap, dia berjalan perlahan di depan Harvey York. Setelah ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, "Perwakilan York, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Kesalahpahaman, kami adalah Punuk Putih, dan kami bersedia meminta maaf kepada Anda untuk semuanya. Kami juga sangat berharap bahwa kita berdua dapat mengubah konflik menjadi persahabatan. Jadi, saya juga berharap Anda dapat memberikan jalan keluar Olivier Suri." Setelah mengatakan ini, Venua Bisuri sedikit membungkuk kepada Harvey York, meskipun itu tidak standar 90 derajat. Tapi itu juga menunjukkan ketulusan yang cukup. Pada saat ini, Diego Chen dan Ariana Zige saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bab 7218. Adapun Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins, mereka idiot dalam sekejap, dan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat ini. Dalam benak mereka, Venua Bisuri yang harus mendukung dan membela mereka memang telah datang. Tetapi ketika dia datang, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf dengan hormat. Ini benar-benar membuat orang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Lagi pula, Venua Bisuri bukanlah orang biasa. Dia adalah salah satu dari 7 leluhur Jie Cheng. Harvey York menyipitkan mata ke arah Venua Bisuri, dan setelah beberapa saat dia tersenyum ringan dan berkata, "Ini pasti leluhur Venua Bisuri dari Punuk Putih. Mengapa leluhur begitu sopan? Lagi pula, aku tidak tahu apa katamu artinya. Meskipun aku memang memiliki sedikit konflik dengan Olivier Suri, tapi aku punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa setelah konflik itu, aku tidak punya waktu dan tenaga untuk mencari masalah dengan Olivier Suri. Di bawah keadaan seperti itu, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang cara hidup?" Ketika Harvey York mengatakan ini, dia tidak merasakan beban apapun di hatinya. Memang, dia meninggalkan sedikit informasi orang dalam tentang Olivier Suri. Tapi penjahat seperti ini perlu ditangani dengan cara ini. Sebab, jika dia hidup dengan sombong, dia hanya akan merugikan lebih banyak orang. Tidak hanya tidak memiliki beban psikologis untuk melakukan hal-hal seperti melakukan sesuatu untuk langit, tetapi yang terpenting juga membuat orang merasa bahagia. Tapi sekarang hanya ada satu alasan bagi Venua Bisuri untuk datang kepadanya. Itu adalah Patriark Venua Bisuri. Dia mungkin masih memiliki sedikit penglihatan, jadi dia sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Olivier Suri. Sayang sekali tidak seorang pun kecuali Harvey York yang dapat menyelesaikan situasi Olivier Suri saat ini. Jika orang seperti Venua Bisuri tidak dipaksa melakukannya, bagaimana dia bisa menundukkan kepala dan memohon belas kasihan? Tentu saja, ini semua dari hati Harvey York. Dia tidak akan mengakui bahwa dia benar-benar telah melakukan sesuatu pada Olivier Suri. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi dia untuk menangani hal semacam ini kepada seseorang. "Perwakilan York, apa yang terjadi sebelumnya memang kesalahan cucu saya yang tidak berbakti, dan itu juga karena saya benar-benar tidak mendisiplinkannya dengan baik." Setelah ragu sejenak, Venua Bisuri terus berbicara, dengan nada yang sangat tulus. "Itu salahnya sendiri sehingga dia berakhir seperti ini, dan itu semua karena dia melanggar peraturan, anak yang tidak berbakti pelajaran untuk saya. Tidak berarti apa-apa bagimu sekarang, dan itu tidak akan berarti apa-apa bagimu di masa depan." Saat dia mengatakan ini, Venua Bisuri memasang ekspresi yang sangat serius. Dan Joanna Jessie benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Venua Bisuri, salah satu dari 7 leluhur Jie Cheng, kadang-kadang akan serendah anjing. Adegan ini benar-benar membuat Joanna Jessie tidak bisa diterima. Mata Jimmy Hawkins juga sangat tumpul untuk sesaat. Hal seperti itu benar-benar di luar kesadarannya. Berbeda dengan kengerian semua orang, Harvey York tersenyum ringan, dan sambil minum teh, dia berkata, "Patriark Suri, aku merasa senang dengan kebaikanmu. Aku juga ingin berteman sepertimu. Saya jamin selama Anda menunjukkan kebaikan kepada saya akan dengan tulus memperlakukan Anda sebagai teman. Tapi masalahnya, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan."
Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.